Puji Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu kembali ibadah online kita di minggu ketiga di bulan Mei. Kita merasakan betul pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi kita semua. Dan hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan namanya, memberi yang terbaik bagi namanya. Sebab itu mari siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami semua, pribadi lepas pribadi. Kami merasakan kebaikan Tuhan yang begitu nyata bagi kami. Kami ada saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau memberi yang terbaik bagi nama-Mu ya Bapa. Bertahtalah di atas ibadah kami pada saat hari ini. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya nama-Mu yang kami muliakan. Haleluya. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Ini doa dan syukur kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan memuji Tuhan dengan tutur kata yang indah, yang manis dan lemah lembut. Haleluya. Hey. Amin. Hey. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bagaikan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini melalui hambanya. Mari siapkan hatimu, siapkan hidup untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti lagu yang akan kita naikkan penyembahan pada saat hari ini, kita mau melayani Tuhan, kita mau memuji Tuhan sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Haleluya. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali
Kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus Tuhan. Hanya Kau satu-satunya Tuhan. Tuhan yang kami andalkan, Tuhan yang kami percaya dalam kehidupan kami. Hanya Kau satu-satunya Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul diubah dalam hadirat-Nya. Mari kita akan lihat Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain
mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Amin. Saya lahir di Surabaya, dan pada usia 5 tahun saya pindah ke Tasikmalaya di Jawa Barat. Karena ayah saya terpanggil untuk melayani sebagai gembala sidang di sana sampai hari ini. 2005 saya pindah ke Bandung dan melayani sampai sekarang. Tetapi satu kali ketika saya ada undangan pelayanan di kota Surabaya, siang itu tidak ada acara, saudara sepupu saya datang mengajak makan dan juga keliling kota sedikit, lalu dia tanya, "Kamu mau pergi kemana?" Dan saya jawab, "Antar saya ke rumah di mana dulu waktu saya kecil saya ada di sana." Dia tahu tempat itu, jadi saya dibawa ke jalan tersebut. Dan ketika melewati rumah di mana saya pernah dibesarkan, mobilnya dia pelankan dan saya bisa melihat, saya foto. Dan kemudian tidak jauh dari sana, hanya beda beberapa rumah, di sebelah kanan di hook ada rumah sekaligus warung daripada nenek saya yang tinggal, dan saya sering main ke sana. Saudara-saudara, kemudian saya sadar bahwa walaupun rumah itu bukan milik kami lagi, sudah lama dijual kepada orang lain, dan rasanya tidak ada sesuatu yang menarik secara bangunan, rumah kecil, sederhana. Tetapi apa yang membuat saya ingin kembali ke sana? Memori, kenangan masa kecil yang ada. Saya rasa saudara juga punya rumah masa kecil semacam itu, yang kadang-kadang kita rindu ingin ke sana. Bukan karena bagusnya bangunan itu, tapi ada kenangan-kenangan manis, sweet memories yang kita ingat di rumah tersebut. Kalau saya boleh gambarkan dalam bahasa manusia, Tuhan juga pernah mengalami kerinduan akan rumah semacam itu. Dia berkata, "Aku akan kembali dan membangunkan lagi pondok Daud, kemah Daud yang telah runtuh itu." Saudara-saudara, kenapa Tuhan berkata bahwa dia rindu akan pondok Daud? Bukankah mestinya dia rindu kepada tabernakel Musa? Karena itulah bangunan orisinil yang Tuhan perintahkan sendiri. Kenapa dia tidak rindu kepada bait Allah yang dibangun oleh Salomo, yang penuh dengan kemewahan emas di mana-mana? Kenapa dia rindu kepada pondok Daud, Tabernacle of David? Karena ternyata pondok itu adalah tenda kecil yang dibangun oleh Daud, dan kemudian dia taruh di sana adalah tabut perjanjian yang pernah dicuri oleh orang-orang Filistin. Karena Daud tahu bahwa tabut perjanjian merupakan lambang daripada kehadiran Tuhan. Dan Tuhan bilang, kalau boleh saya bahasakan, "If you build it, I will come." Kalau kamu membangun itu lagi, I will come, aku akan datang kepadamu. Itulah rumah kesukaan Tuhan. Lalu apa yang terjadi dengan pondok Daud itu sehingga Tuhan punya kerinduan untuk melihat suasana dalam pondok itu kembali? Ada dua sikap yang saya perhatikan ada dalam diri Daud dan seharusnya ada dalam hidup kita yang mencintai Tuhan. Yang pertama, Daud adalah orang yang merindukan kehadiran Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Bukankah pada waktu masa Daud bait Allah itu belum dibangun? Kan Salomo anaknya yang membangun. Jadi berarti bait-Nya, rumah Tuhan, itu bicara tentang hadirat Tuhan. Bukan soal gedungnya, bangunannya, tapi soal suasana apa yang terjadi di sana, saudara sekalian. Nah, Daud kemudian karena kecintaan, kerinduan kepada hadirat Allah, dia memerintahkan anak buahnya, para pemuji, ratusan jumlahnya, melayani Tuhan siang dan malam di sekitar pondok Daud tersebut. Dan itu terjadi 36 tahun pada waktu Daud memerintah.
Tuhan suka sekali suasana itu. Karena di sana ada suasana pujian, penyembahan, di mana Allah dan umatnya bisa berkasih-kasihan. Itu tempat love story antara Tuhan dan umatnya. Sehingga dia bilang, aku rindu kembali pada suasana seperti itu. If you build it, I will come. Kalau engkau mempersiapkan tempat semacam itu, aku akan datang. Bukan gedungnya, tetapi apa yang diperbuat oleh umat Tuhan pada waktu itu. Saya yakin pada waktu tabut perjanjian itu kembali, orang datang ribuan, mungkin puluhan ribu orang setiap hari datang. Dan Daud melakukannya 24 jam sehari. Tetapi setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin pada jam kritis tertentu, misalnya jam 12 malam, jam 2 dini hari, itu jemaatnya hampir gak ada, saudara. Dan mungkin pemimpin pujian Daud bilang, Raja, bagaimana kita kurangi saja jamnya, gak usah 24 jam, karena penonton kurang, jemaat sedikit yang datang. Dan saya rasa Daud akan marah dan berkata, kamu tidak mengerti mengapa aku perintahkan selalu ada pujian penyembahan 24 jam. Karena satu-satunya yang boleh menonton apa yang kau lakukan bukan dirimu, bukan jemaat, tapi Tuhan. Dia satu-satunya yang harus disenangkan dan dipuaskan. Saudara-saudara, Daud tidak tertarik pada tabut perjanjian yang terbuat dari emas. Dia tertarik pada hadirat Tuhan, di mana ada Shekinah glory, awan kemuliaan di atas tabut itu. Dia tahu Tuhan itu maha hadir. Tetapi ketika umat Tuhan menyembah di dalam roh dan kebenaran, Tuhan akan menyatakan kehadirannya. Bukan hanya omnipresence, maha hadir, tapi presence of God yang sangat kuat itu dinyatakan karena Allah bersemayam di tengah pujian umatnya. Itu sebabnya mari kita selalu rindu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan itu dimungkinkan karena darah Yesus yang telah menguduskan kita. Ibrani 10 ayat 19 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi kita masuk hadirat Allah bukan karena puji-pujian. Kita masuk hadirat Allah karena darah Yesus. Tetapi ketika kita masuk karena dilayakkan oleh darah Yesus yang telah menguduskan kita, kita membawa persembahan, kita membawa korban. Itulah pujian yang kita agungkan bagi Tuhan. Dan saya mau katakan, dalam setiap ibadah bahkan pada masa kini, waktu pujian penyembahan adalah waktu yang paling Tuhan sukai. Ini adalah saat favoritnya Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara tahu kata bless itu kalau secara letterlek itu kan memberkati. Bless the Lord, pujilah Tuhan. Tapi letterlek bisa berarti berkatilah Tuhan. Bukankah Tuhan yang memberkati kita? Jelas. Tapi pada waktu kita memuji menyembah Tuhan, itu adalah saat di mana kita memberkati Tuhan dengan pujian penyembahan kita supaya Dia disenangkan. Jadi saya mau katakan, waktu favorit Tuhan di dalam ibadah bukan waktu pendeta lagi khotbah, tapi waktu jemaat memuji Tuhan. Apa yang Tuhan dapat kalau saya khotbah? Dia udah lebih tahu, saudara sekalian. Jangan-jangan lagi saya khotbah, Tuhan ngomong sama malaikatnya, salah itu khotbahnya. Karena gak ada manusia yang sempurna. Tapi Tuhan disenangkan ketika umatnya memuji Dia siang dan malam. Tidak berarti itu secara hurufiah kita harus mengadakan 24 jam doa. Dan kalau tidak maka kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau bisa puji Tuhan. Tapi saya yakin, bukankah Tuhan memanggil saya dan saudara, kita pribadinya, untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Karena pujian penyembahan adalah waktu di mana Tuhan sungguh-sungguh bisa menikmati anak-anaknya, memuliakan Dia. Saudara, pada masa kini ada orang-orang yang berusaha mencari di manakah tabut perjanjian yang hilang itu. Tapi saya mau katakan, yang Tuhan cari sebetulnya bukan the lost ark, tabut perjanjian yang hilang,
Tapi the lost worshiper, penyembah-penyembah yang hilang, yang tidak ada dalam hadiratnya. Tuhan tahu tabut itu ada di mana. Kalau masih ada dia bisa tunjukkan. Kalau sudah hancur dia juga bisa beritahu kepada hambanya para nabi. Tapi yang Tuhan cari adalah the lost worshiper. Dan inilah yang selalu dirindukan oleh Tuhan. Aku akan kembali kepada pondok Daud itu. Karena pada waktu Daud mempersembahkan pujian, yang dia berikan itu adalah pujian dari hati yang mencintai Tuhan. Dari hati yang hancur karena pertobatan. Dari hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Mazmur 51 ayat 17-19 berkata demikian. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Orang perjanjian lama selalu mempersembahkan korban binatang, korban bakaran. Tapi Daud dengan berani berkata, aku tahu Engkau tidak berkenan kepada korban binatang. Kalau itu hanya dilakukan secara ritual. Engkau berkenan kepada puji-pujian dari hati yang hancur, dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan mau agar kita menjalin relasi yang akrab dengan Dia. Kalau saudara tahu, ketika Tuhan memerintahkan Musa mendirikan tabernakel atau rumah sembahyang di padang gurun, itu terdiri dari 3 ruangan. Pertama adalah halaman, yang kedua adalah ruang suci, dan yang ketiga adalah ruang maha suci. Saudara sekalian, orang Israel boleh masuk halaman. Hanya imam yang boleh masuk ruang suci. Tapi hanya imam besar setahun sekali yang boleh masuk ruang maha suci pada hari raya Grafirat, pendamaian, Yom Kippur kalau sekarang. Kenapa? Karena dosa telah memisahkan manusia dari hadirat Allah. Sehingga manusia tidak boleh sembarangan masuk ke dalam hadiratnya. Mereka akan mati. Kalau ada imam yang masuk ke dalam ruang maha suci bukan pada waktu yang telah ditentukan Tuhan, mati saudara sekalian. Hanya 1 hari saja di dalam setahun, hari raya pendamaian, mereka boleh masuk. Tapi ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, apa yang terjadi? Tabir bait Allah itu terbelah menjadi 2. Itu menunjukkan dosa yang selama ini memisahkan kita sehingga kita tidak bisa langsung bertemu dengan Allah. Itu melalui korban Kristus yang sempurna, tidak berdosa. Tabirnya dipisahkan, terbelah, sehingga orang boleh masuk langsung ke dalam hadirat Tuhan. Ini menunjukkan apa? Tuhan ingin relasi yang intim antara kita dengan Dia. Tidak mau terpisahkan hanya oleh karena ritual, tata cara dan sebagainya. Tuhan mau mengundang kita masuk ke dalam hadiratnya karena hati yang mencintai Dia. Saya punya 3 anak, sekarang sudah dewasa. Tapi saya ingat waktu anak-anak masih kecil-kecil, saudara, SD atau SMP begitu. Kadang kalau kita liburan bersama, saya suka sewa 2 kamar. Dan saya selalu minta kamar yang connecting room, connecting door. Jadi kamarnya 2, ada pintu di depan 2, tetapi di dalam ada 1 pintu yang menghubungkan. Karena kita selalu buka pintu itu. Saudara, jadi saya tidur bersama dengan istri di kamar yang 1, di satunya 3 orang anak wanita kami tidur di sana. Tapi kadang saudara, kalau kami pergi ke hotel, dia bilang, oh maaf Pak, connecting roomnya masih belum tersedia, orangnya belum keluar. Tapi kami sudah pilihkan yang bersebelahan kok Pak, gak apa-apa kan, sama aja. Saya bilang beda. Saudara, bersebelahan tetap ada tembok yang memisah. Saya bilang, saya punya 3 anak kecil dan saya ingin connecting room, tidak ada pemisah antara ruang pertama dan kedua. Saudara tahu bahwa banyak orang yang merasa hidup dekat dengan Tuhan,
Tapi masih seperti dua kamar yang berbeda, ada sekat tembok di sana. Tuhan membelah tirai karena dia mau membuka connecting room, karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Dia mau relasi dia tanpa jarak. Kalau saudara ada kesulitan, gak harus pergi ke pendeta. Kalau saudara diganggu oleh setan, tidak harus didoakan oleh pendeta, walaupun tentu pendeta mau mendoakannya. Kalau saudara ada pergumulan atau apapun, tidak harus lewat perantara yang lain, karena Yesus satu-satunya perantara kita yang telah mati di kayu salib, dan Dia telah menghubungkan kita di dalam hadirat Tuhan, sehingga kita harus hidup di dalam keintiman. Saudara, Tuhan itu suka disembah. Karena itu dia menciptakan para malaikat untuk menyembah dia. Lucifer adalah pemimpin paduan suara sorgawi. Tapi kita telah tahu bahwa Lucifer telah memberontak kepada Allah, karena dia yang ingin disembah. Ngapain saya nyembah Tuhan? Saya aja yang disembah. Dan itulah yang membuat Allah murka. Dia dicampakkan menjadi iblis, musuh Allah yang paling utama. Itu sebabnya saya mau bilang saudara, iblis itu paling gak seneng kalau lihat orang percaya menyembah Tuhan. Kenapa? Karena itu yang dia paling inginkan. Gak masalah gereja banyak orangnya, gak masalah gedungnya bagus, gak masalah alat musik sound systemnya hebat, asal jemaat gak nyembah Tuhan. Jadi apa yang membuat setan paling senang di dalam ibadah? Kalau dia bisa bungkam mulut saudara. Kalau saudara hanya datang dan ngelamun di gereja, kalau saudara hanya datang dan tidak peduli untuk menyembah Tuhan, setan disenangkan karena tujuannya berhasil. Setan paling tidak suka ketika umat menyembah Tuhan, karena dia yang ingin disembah. Dan ketika kita tidak menyembah Tuhan yang benar, bukankah secara tidak langsung kita telah menyembah si iblis, menuruti keinginannya? Sehingga cara untuk mematahkan strategi setan adalah kita menjadi penyembah yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Siapa yang memahami hal itu? Boleh angkat tangan, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah, ketika iblis dicampakkan, begitu banyak malaikat lain yang mengikuti si iblis Lucifer ini. Dan mungkin setan bilang gini sama Tuhan, oke, aku sudah keluar, aku tidak lagi melayani di sorga di hadiratmu. Tapi sorga tanpa kami sepi, gak ada lagi yang menyembah engkau. Mungkin itu yang setan katakan. Tapi Tuhan bilang, aku punya rencana yang jauh lebih hebat dari yang kau pikirkan. Dia ambil debu tanah, dihembuskan dengan nafasnya, jadilah manusia. Sehingga kita diciptakan untuk menyembah dia. Karena Lucifer telah gagal di dalam melakukan tugasnya, dia menggantikan dengan saya dan saudara. Saudara, malaikat diciptakan sebagai makhluk roh, tapi kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Malaikat ditetapkan untuk menjadi pelayan Tuhan, kita ditetapkan untuk menjadi anak Tuhan. Malaikat gak bisa panggil Allah sebagai Bapa, kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa, karena dia menginginkan keintiman dengan kita umatnya. Saudara ingat ketika malaikat jatuh, dia buang dari sorga. Tapi ketika kita jatuh di dalam dosa, dia tidak buang, dia tidak binasakan kita. Dia datang dari sorga, dia mencari kita, dia mati di kayu salib, dia menebus dosa kita, supaya kita menjadi umat yang suka menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kita berhutang penyembahan kepada Tuhan. Mestinya kita sudah binasa semuanya di dalam neraka. Hanya kasih yang menarik hati Tuhan supaya dia bisa menyelamatkan kita semua. Karenanya saudara, Allah ingin selalu bersekutu dengan kita anak-anaknya. Sebab pada waktu kita memuliakan Tuhan, kita akan mengalami dampaknya. Kebahagiaan, kepuasan tertinggi di dalam hidup kita ketika kita memuji dia. Saya percaya Tuhan akan selalu rindu orang seperti Daud, yang kerinduannya adalah hadirat Tuhan. Yang kedua, saya lihat sikap Daud yang kita harus tiru sehingga Tuhan rindu kepada pondok Daud itu. Daud adalah orang yang suka memandang wajah Tuhan.
Dalam Mazmur 27 ayat 8 dikatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Saudara, carilah wajah-Ku, kata Tuhan. Dan kita berkata, ya Tuhan, wajah-Mu ku cari. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 Tuhan mengatakan ini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Pemulihan, revival, renewal akan terjadi ketika orang mencari wajah Tuhan di dalam doa. Jangan hanya cari perbuatan tangannya, pertolongannya, berkatnya, mujizatnya, tapi cari pribadinya. Karena Allah itu pribadi yang agung, yang layak kita tinggikan. Dalam Mazmur 13 ayat 2 firman berkata bahwa ketika Dia menyembunyikan wajahnya, kita tidak merasa lagi apa yang terjadi, ya. Mazmur 13 ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Kenapa dikatakan wajah? Kalau saudara ngobrol sama orang, saudara gak akan lihat tangannya, saudara gak akan lihat kakinya. Masa ngobrol sama orang yang dilihat kakinya? Saudara akan lihat wajahnya, bukan? Karena wajah adalah gerbang relasi antara kita dengan orang tersebut, sehingga kita bisa menangkap pikiran dan isi hatinya. Saudara, karenanya Tuhan berkata, cari wajahku. Kalau engkau mencari wajahku, memandang wajahku, kamu akan ngerti pikiranku, kamu akan ngerti hatiku, kamu akan ketemu dengan pribadiku, bukan hanya dengan perbuatan tanganku. Sehingga ketika kita berkata Tuhan menyembunyikan wajah, itu berarti kita tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan. Ikabod, telah hilang kemuliaan Tuhan dari umatnya. Tetapi ketika Tuhan hadir, kabod, awan kemuliaan Allah yang berat, yang berbobot, yang penuh dengan kuasa yang luar biasa akan turun menaungi orang yang percaya. Memandang wajah Tuhan, mencari wajah Tuhan adalah panggilan kita. Jangan ke gereja hanya supaya diberkati, supaya saudara bisa kaya, supaya saudara bisa sembuh. Seringkali kita berdoa hanya meminta Tuhan menjadi penyelesai masalah kita. Pokoknya saya doa supaya semuanya beres. Kalau saya nggak doa, nanti banyak keributan, nanti nggak beres. Jadi kita menganggap bahwa Tuhan semacam vacuum cleaner untuk membereskan seluruh kotoran, seluruh kekotoran atau hal-hal yang buruk di hidup kita. No, Tuhan adalah pribadi yang kita harus sembah dan kita memandang wajahnya. Saya ingin memperkenalkan saudara pada satu istilah Latin, coram Deo. Apa itu coram Deo? Coram Deo artinya living in the presence of God, under the authority of God, for the glory of God. Coram Deo artinya hidup dalam hadirat Tuhan, di bawah otoritas Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Seluruh hidup kita sebetulnya kalau udah bisa coram Deo, kita sempurna secara moral, saudara. Karena inilah yang kita akan lakukan di sorga. Coram Deo, kita akan ada di hadirat Tuhan, kita berada di bawah otoritas Tuhan, kita hanya hidup untuk memuliakan Tuhan. Coram Deo. Dan bukankah kita mengajarkan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga? Berarti coram Deo harus dimulai sekarang ketika kita ada di atas muka bumi. Don't miss the face of God. Itulah coram Deo. Jangan kehilangan wajah Allah. Coba A minor. Waktu saya kecil saya sekolah di SDK, saudara. Jadi saya ingat satu lagu lama, lagu GKI gitu ya. A minor. Di A minor. Di depan mata Yesus ku buka kehidupanku, dan isi
hatiku yang teguh di depan mata Yesus. Ada yang pernah tahu lagu ini? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Oh, tahu ya. Mungkin dulu pernah ke gereja Protestan atau Anda sudah tua begitu ya. Karena lagu ini lagu lama, ini pemusik kita nggak ngerti lagunya, saudara. Karena anak-anak sekarang itu nggak tahu lagu ini. Tapi ini lagu yang sangat bagus sebetulnya. Di depan mata Yesus, kubuka isi hatiku. Dan aku merasa betapa aku tercela dan aku membutuhkan pengampunanmu. Itulah Coram Deo. Kita nggak bisa lihat wajah Tuhan sebetulnya. Karena perjanjian lama bilang orang yang memandang wajahku akan mati. Tetapi bersyukur ketika Yesus datang, dia membuat yang mustahil itu menjadi mungkin. Karena Yohanes 1 ayat 18 berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kita gak pernah lihat Allah di sorga. Tapi waktu kita memandang Yesus, kita akan mengenal Allah itu. Karena Yesus merepresentasikan Allah, pribadi Allah, wajah Allah bagi kita. 2 Korintus 4 ayat 6, ini ayat bagus sekali saudara. Dikatakan demikian, 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus. Kemuliaan Allah bisa kita lihat pada wajah Yesus Kristus. Saudara, saya tahu bahwa kebahagiaan tertinggi bagi seluruh orang yang percaya kepada Kristus adalah pada waktu akhir zaman Yesus datang, Alkitab bilang kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya, muka dengan muka. Kini walaupun kita sudah ada Alkitab, Roh Kudus juga menuntun kehidupan kita, kita harus mengakui wajah Yesus belum kita lihat secara langsung. Kita masih melihatnya samar-samar. Belum muka dengan muka. Nanti waktu Yesus datang kita akan melihat muka dengan muka. Nah, tetapi walaupun kita masih melihat dengan samar-samar, kita sebetulnya mulai bisa melihat hanya dengan mata iman, bukan dengan mata jasmania. Mata iman lewat apa? Imajinasi pikiran yang dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga imajinasi pikiran kita adalah pikiran yang bersih. Semua yang benar, semua yang kudus, semua yang mulia. Jangan hanya pikirkan perkara di bumi, pikirkan perkara di atas. Apa itu mikir sorga? Mikir lantainya dari emas yang harus ada dalam pikiran kita, temboknya yang penuh dengan batu permata. Saya yakin berpikir perkara di atas adalah memikirkan tentang Kristus. Karena kunci dari sorga itu bukan jalannya dari emas, tapi kuncinya ada Kristus di sana. Nah, disinilah kita harus belajar menggabungkan kebenaran doktrinal yang kita pelajari dalam Alkitab, yang diajarkan misalnya dalam sekolah teologi, dengan pengalaman-pengalaman batin, di mana kita bisa dalam tanda kutip memandang wajah Yesus. Saya tertarik kepada seorang hamba Tuhan bernama John Owen yang pernah berkata, tidak seorang pun akan melihat kemuliaan Kristus lewat penglihatan di dunia yang akan datang, jika ia pada tingkat tertentu tidak melihatnya lewat iman di dunia ini. Memandang kemuliaan Kristus itu bukan hanya persetujuan doktrinal, tapi keindahan Kristus harus menawan imajinasi, mendominasi pikiran, dan mengisi hati kita. Sebab tanpa perasaan, hubungan akan menjadi formalitas, dingin, kaku. Tidak ada api yang membara berkobar di dalam hati kita. Tapi tanpa kebenaran, kita akan percaya kepada tahayul, mendapatkan penglihatan-penglihatan yang ternyata keliru, semu. Jadi orang Kristen yang aneh. Karenanya Tuhan ingin agar kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Jangan cuma ngeroh saja, nanti jadi aneh. Jangan cuma menekankan kebenaran, doktrin-doktrin saja, sampai akhirnya rohnya padam. Saudara-saudara, ada banyak orang sekarang terutama di YouTube sangat menyukai perdebatan teologi. Saudara, waduh,
menggunakan ayat untuk menyerang satu dengan yang lain. Saya belajar teologi, tapi saya ingin membatasi diri dalam hal perdebatan semacam itu. Kalau ada hal yang benar-benar ini melenceng banget ini, maka kita harus bilang stop, ini yang kami percaya. Karena apa? Kalau enggak terus-terusan berperang dengan ayat, kering loh saudara sekalian. Karena hanya di otak saja, kita membutuhkan kebenaran doktrinal, tidak bisa diganggu-gugat. Tapi kemudian juga pengalaman rohania, pengalaman batin. Dan salah satunya adalah karena kita akan melihat Yesus di dalam kemuliaan dalam wajah yang sebenarnya. Berarti sekarang kita melihat samar-samar. Tapi setidaknya dengan pikiran yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Waktu saudara doa, coba praktekkan. Teduhkan hati, pusatkan pikiranmu pada Kristus. Dan coba pandang wajah Yesus. Itu sebabnya mengapa setiap doa pagi kita ada doa teduh, saudara. Doa teduh di mana kita hanya memusatkan pikiran kepada Tuhan. Bisa memandang, membayangkan Yesus. Saudara juga nanti di tempat ini bisa membayangkan Yesus hadir di tempat ini. Karena bukankah dia berkata 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku hadir di tengah mereka. Yesus ada di sini, amin. Bagaimana saudara bisa melihatnya? Nggak mungkin dengan mata jasmani, kecuali sesekali Tuhan menyatakan vision kepada saudara. Tapi setidaknya dengan iman. Bukankah vision juga ditanggapi dengan iman? Dan ketika kita pejamkan mata, kita bisa membayangkan Yesus datang, menjamah setiap kita, memeluk kita dengan kasih-Nya. Saudara agak sulit merasakan kehangatan kasih Kristus kalau engkau hanya tahu Tuhan di sini, tapi tidak pernah mengalami Tuhan dengan hati kita. Jadi kalau saudara doa pagi, ya bangun pagi doa, saudara baca Alkitab, 2 pasal atau 4 pasal. Satu hal yang sangat penting, saudara dulu di bawah kaki Tuhan. Kalau saudara bisa main gitar, saudara main gitar. Kalau enggak, saudara bisa setel lagu rohani, saudara bisa mengikuti. Atau kadang-kadang saudara setel instrumentalia, lagu-lagu rohani. Dan waktu itu saudara berdiam diri. Pusatkan pikiranmu hanya kepada Yesus. Kalau ada satu kata yang keluar, mungkin kata itu hanya Yesus. 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 Imajinasi kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Hati kita akan dikobarkan oleh kasih Tuhan. Dan terus terang, saya berkali-kali ngalami lawatan Tuhan sampai saya nangis. Bukan dalam gedung gereja. Apalagi pada masa pandemi yang semuanya serba cepat-cepat. Karena harus disemprot saudara sekalian. Saya mengalami di rumah. Dalam kesendirian, dalam keheningan. Nyembah Tuhan. Mesbah keluarga sangat penting. Tetapi keintiman itu biasanya. Kalau orang pacaran kadang-kadang sama rame-rame, oke, seneng. Tapi keintiman itu hanya berdua. Saudara-saudara, masuklah dalam pengalaman batin, pengalaman mistis tetapi yang alkitabiah. Karena kemuliaan Allah bisa kita lihat, Alkitab tadi bilang pada wajah Kristus. Dan ketika kita mulai merefleksikan itu, datang kepada Tuhan, itu kehadiran Tuhan akan memenuhkan kehidupan kita. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18 berkata, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Allah itu roh. Dan kalau kita bersekutu dengan Roh Kudus, maka kita akan diubah dalam kemuliaan yang makin besar. Itu sebabnya saya lebih memahami sekarang mengapa saya sekian puluh tahun yang lampau ketika saya pertama kali diundang di sebuah gereja besar pada waktu itu di Surabaya yang digembalakan pendeta Ishak Leo almarhum. Saya mengenal dia karena orang bilang dia adalah seorang pendoa syafaat. Dia doa 6 jam tiap hari, 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam malam. Lalu saya tanya, Om, gimana caranya Om bisa berdoa 6 jam? Dan dia memberikan rumus sederhana, sedikit meminta, banyak menyembah. Dan saya mengerti sekarang,
sedikit meminta, banyak menyembah. Waktu dia nyembah, pikirannya kemana? Kepada Kristus. Kalau kita minta, maka kita berpikir tentang A, B, C, D, dan sebagainya. Kita bersyukur karena di dalam doa bersama tentu ada doa syafaat. Kita memikirkan A, B, C, D, punya list yang panjang tentang itu. It's okay. Tetapi kita seringkali tidak melakukan memandang wajah Kristus, di mana kita hanya nyembah dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Bukan nyembah lalu kemudian kita mikir bahasa roh atau enggak ya. Bukan nyembah lalu mikir lila-lila teuing ini lama-lama amat. Tapi waktu nyembah, saudara memandang wajah Kristus dengan mata iman, karena Alkitab bilang kemuliaan Allah bisa dilihat pada wajah Kristus. Saudara, pada waktu kita sungguh menghadirkan Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita akan mengalami Tuhan lebih dalam lewat penyembahan dan pembacaan firman, roh dan kebenaran. Ya, nggak bisa cuma salah satu. Dalam penyembahan dan firman. Dan saya yakin kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Sebab pada waktu kita menyembah Tuhan dan membaca firman, kita akan makin mengasihi Tuhan. Dan orang yang makin mengasihi Tuhan adalah orang yang akan makin serupa dengan Tuhan. Seperti yang Agustinus pernah katakan, I am what I love. Aku akan menjadi seperti apa yang aku kasih. I am what I love. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan makin mirip dengan Tuhan. Agustinus berkata, dosa itu apa? Dosa itu artinya kasih yang salah arah. Dosa itu artinya kasih yang tidak patut. Misalnya, kita harus mengasihi suami atau istri kita sendiri, tapi kemudian kita mengasihi suami atau istri orang lain. Itu dosa. Kenapa? Kasihnya salah arah. Kita harus mengasihi Tuhan, tapi kemudian kita mengasihi berhala, uang misalnya, materi. Itu kasih. Cinta uang itu luar biasa gregetnya, saudara. Tapi itu dosa, kasih yang salah arah. Saya tidak tahu bagaimana dengan kasih kita. Kalau kita tidak sungguh mengasihi Tuhan, kita sesat semuanya. Karena kalau kita tidak cinta Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, kasih kita keliru, kasih kita tidak patut, kasih kita salah arah. Itu sebabnya mengapa dosa dalam bahasa asli ditulis dengan hamartia, artinya meleset, tidak kena sasaran. Dosa adalah kasih yang salah arah, kasih yang tidak patut. Sehingga panggilan kita adalah untuk mengasihi Tuhan, sehingga kita tidak berdosa. Karena kita mengarahkan kasih kita pada sasaran yang benar, bukan berhala, tetapi Tuhan. Nearness is likeness. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita serupa dengan Dia. Bagian terakhir yang saya mau bahas. Hasilnya apa? Kalau kita benar-benar menjadi penyembah sejati yang mengizinkan Roh Kudus berkarya lewat penyembahan dan juga lewat firman yang kita baca gumuli setiap hari. Kita akan diubah dalam hadirat-Nya. Ada orang selalu berpikir gini, aduh gimana saya bisa dekat Tuhan, saya masih banyak dosa. Nantilah kalau saya udah suci saya dekat sama Tuhan. Yang benar mana? Kita suci dulu baru dekat sama Tuhan, atau kita dekat Tuhan dulu, maka Tuhan yang akan mengubah kita dalam hadirat-Nya. Yang pertama atau kedua yang benar? Kalau saudara sakit, lalu ada teman bilang, yuk ke dokter. Aduh saya mau ke dokter, tapi malu lagi sakit. Nanti aja kalau udah sehat saya akan ke dokter. Lah ngapain udah sehat ke dokter? Apa saudara mau melamar dokter karena dokternya perempuan cantik? Justru kalau kita sakit kita datang kepada dokter supaya disembuhkan, bukan? Saudara, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Bukan dengan kesucian, kesalehan kita. Oleh darah Yesus kita bisa masuk tempat yang kudus. Kita dilayakkan kalau kita percaya kepada Yesus yang telah mati di salib untuk kita. Dan ketika kita masuk dalam hadirat-Nya, kita masih merasa tidak layak, kotor. Tapi waktu kita berendam di dalam hadirat Allah, seperti Yeskiel melihat ada sungai yang keluar dari bait Allah, mulai dari mata kaki sampai ke lutut, ke pinggang. Akhirnya
kita berenang di sana, kita ditenggelamkan dalam tanda kutip di dalam hadirat Tuhan. Pada waktu itulah kita akan berubah. Jadi bukan suci dulu baru dekat Tuhan. Dekat-dekat aja sama Tuhan. Walaupun sudah banyak kekurangan, dekat aja sama Tuhan. Asal engkau sudah percaya Yesus. Karena hanya darah Yesus yang memungkinkan kita masuk ke dalam hadiratnya. Nanti dalam hadirat Tuhan kita akan diubah. Contohnya siapa? Daud tadi yang Tuhan bilang, aku rindu itu sama pondok Daud. Daud itu kalau dihitung dosanya masuk neraka dia, saudara. Oh, udah mati sejak kapan? Membunuh pernah, berzina pernah, sombong pernah. Wah, pokoknya seperti kita lah, saudara. Banyak dosa, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kenapa? Akarnya. Karena Daud itu adalah anak yang tertolak. Ketika Samuel datang ingin mengurapi salah satu anak Isai, semua dipanggil kecuali Daud. Karena Daud dipandang sebelah mata. Itu sebabnya dalam Mazmur 27 ayat 10, Daud pernah bilang gini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kalau dia nggak punya masa lalu yang kurang baik, nggak mungkin dia tulis ayat ini. Ayahku, ibuku meninggalkan aku. Dia nggak peduli sama saya, tapi untung Tuhan selalu menyambut aku. Ini anak kepahitan nih, saudara. Tetapi kenapa dia bisa berubah? Diubah dalam hadiratnya. Karena dari sejak kecil, walaupun dia kecewa, orang tuanya gak peduli. Kakak-kakaknya kalau ngomong sama Daud, saudara bisa baca di Alkitab, ketusnya, judesnya luar biasa. Tapi Daud nyembah Tuhan. Di dalam hadiratnya hatinya dipulihkan. Kalau engkau sulit mengampuni orang lain, saya mau pastikan, saudara bukan seorang penyembah. Nyanyi bisa, tapi penyembah sejati hatinya dirubah. Karena di hadirat Tuhan kita akan berubah. Karena saudara, kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kita benci sama istri kita. Oh Tuhan, aku benci bener. Dia cerewetnya luar biasa. Aku kutiki dia. Cepat mati ya Tuhan, supaya aku kawin lagi. Apa kira-kira saudara berani doa seperti itu? Saya yakin gak ada orang yang doa seperti itu. Oh Tuhan, aku gak kuat rasanya sama pasangan hidupku ini. Suamiku itu jahatnya luar biasa, pelitnya luar biasa. Tapi waktu kita doa sama Tuhan, kita gak berani ngomong yang enggak, saudara. Tapi Tuhan tolonglah saya, mampukan saya untuk mengampuni dia, biar dia dirubah, dijamah oleh kuasa Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita berubah. Kalau engkau masih menyimpan kepahitan dan dendam, saya pastikan engkau bukan seorang penyembah. Bagaimana supaya saudara bisa lepas daripada kepahitan dan dendam itu? Duduk di hadirat Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Gak usah terlalu banyak ngomong. Mungkin hanya satu kata, Yesus, Yesus, Yesus. Itu hadirat Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Sampai Daud itu disebut orang apa? Oleh Tuhan. Orang yang hatinya berkenan kepadaku. Kisah 13 ayat 22. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Di Alkitab hanya ada 3 orang yang dapat predikat ini. Allah berkenan kepadanya. Yang pertama Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau kita dibanding Yesus jauh lah. Udah ini terlalu tinggi nih ya. Teladannya terlalu hebat. Yang kedua Henoh. Dan Henoh diangkat ke sorga. Dia tidak ada lagi karena hidupnya bergaul dengan Tuhan. Karena dia berkenan kepada Tuhan. Dan dia diangkat ke sorga. Waduh, Henoh itu hidup suci, saleh, sampai naik ke sorga. Wah, jauh lah. Tapi kalau Daud, Daud pernah berzina, Daud pernah bohong, Daud pernah bunuh orang, Daud pernah sombong, Daud pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kok Tuhan bilang, aku mendapatkan dia, orang yang hatinya berkenan kepadaku. Karena Daud itu ngerti hatinya Tuhan. Walaupun dia punya banyak kekurangan, kelemahan, dia bilang, Tuhan izinkan aku ada di hadirat-Mu. Sehingga waktu Daud main kecapi, setan pergi loh saudara. Pengurapan Tuhan turun. Kenapa? Bukan karena Daud suci sempurna loh. Tapi Daud ngerti hatinya Tuhan. Jadi waktu dia main, nadanya itu match sama frekuensinya sorga. Dan kalau match dengan frekuensinya sorga, mujizat itu terjadi. Maukah kita diubah dalam hadirat Tuhan? Banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Gak bisa tanpa menyediakan waktu pribadi dengan Tuhan.
Dan satu hal yang luar biasa, setelah Daud hidupnya diubah oleh Tuhan, dia punya power yang bahkan mungkin selama ini dia kurang sadari, yang membuat orang bisa diubah melalui kehidupan Daud. Ayat terakhir, 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Orang yang hidupnya berubah akan mengubah orang di sekitarnya. Begini firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Waduh, saya mikir gini, Tuhan, kalau di gereja ini yang datang orang yang dikejar utang, yang masalahnya banyak, yang sakit hati. Waduh, susah nih mengembalakan jemaat model seperti ini. Tapi saudara tahu, Daud ketika ada di gua Adulam, itu pengikutnya yang datang sama dia. Orang yang kepahitan, orang yang utang gak bisa bayar, orang yang punya masalah A, B, C, D sampai Z. Itu ngumpul semua. Ini jadi BSH, barisan sakit hati. Karena apa? Orang tahu bahwa Daud ini adalah orang yang mestinya kepahitan. Karena Saul yang dia bela mati-matian, bahkan dia bunuh Goliat, ternyata mau membunuh dia. Ini orang mestinya kepahitan, dan secara logika orang bilang ini pasti kepahitan. Udah kita kumpul semuanya. Burung biasanya kumpul pada kumpulan burung yang sama. Orang datang kepahitan tapi berubah semuanya. 400 orang ini menjadi 400 prajurit Daud yang gagah perkasa. Ada triwira Daud yang sangat hebat. Mereka jadi pahlawan, hero yang luar biasa. Kenapa? Karena pribadi Daud. Dia gak mau bagi kepahitannya kepada orang lain. Spiritnya itu sweet, saudara, manis. Ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, dan ini anak buah yang kepahitan bilang, ini waktu Tuhan. Pakai nama Tuhan lagi, saudara. Daud bilang, jangan mengganggu orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Daud gak pernah mau bunuh orang yang berbuat jahat kepada dia. Kok bisa? Penyembahan mengubah hidup kita. Penyembahan merubah hidup kita. Saya percaya ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan oleh Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus, Yesus naik menyediakan sorga bagi kita. Yesus, Roh Kudus turun menyiapkan kita bagi sorga. Tuhan sudah siapkan sorga, tapi apakah kita siap untuk masuk sorga? Itu peran Roh Kudus. Ketika kita menyembah di dalam roh seperti yang Daud lakukan, hatinya dibersihkan. 400 orang bermasalah, troublemaker, semua jadi hero, semua jadi pahlawan. Karena ada satu orang yang hidupnya berubah. Dan perubahan gak bisa terjadi tanpa kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa, kalau kita selalu masuk di dalam hadirat Tuhan, hidup kita akan diubah menjadi kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang yang ada di luar sana, orang yang belum mengenal Tuhan, itu akan menjadi milikku, kata Tuhan. Karena mereka akan bilang, aku gak mungkin bertobat kalau aku gak lihat hidup kamu dulu dibandingkan dengan sekarang. Kamu kok bisa berubah ya? Bukan aku, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Saudaraku, tinggallah terus dalam hadiratnya. Pandanglah wajah Yesus pada waktu kita berdoa. Kita akan makin hari serupa dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri dan kita tengadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita siap menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Akhir ibadah ini Tuhan, kami tahu Tuhan sudah siapkan berkat berkelimpahan. Kiranya tangan Tuhan yang murah hati mencurahkan berkat bagi kami semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus
turun tinggal menyertai engkau senantiasa. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum, dan pakai. Diberinya engkau jalan keluar dan rezeki yang berlimpah-limpah, dan diberikannya apa yang kau cita-citakan, dikabulkannya doa-doamu. Kiranya hidupmu semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kiranya hidupmu semakin hari semakin mencintai Tuhan. Dan segala berkat-berkat kekayaan kerajaan sorga berlimpah-limpah. Berkat warisan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub masuk dalam kehidupanmu. Berkat-berkat yang ada di utara, selatan, timur, dan barat masuk juga dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini seterusnya hingga Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, menjemput saleh-salehnya masuk sorga mulia. Haleluya. Semua saudara yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Saudara, mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa minggu akan datang.